Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari kelas PJKRD NIM 1931041114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi dan kerjasama tim dalam olahraga. Kompetensi dan kerjasama dalam tim olahraga. Kerjasama tim atau team leading adalah proses dan strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Prinsipnya, kerjasama tim merupakan cara bekerja kreatif, berkebalkan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Menjadi bagian dari sebuah tim hebat di tempat kerja tentu menjadi idaman setiap orang, termasuk Anda. Bayangkan, jika Anda menjadi bagian dari tim ini, Anda akan bangun pagi dengan penuh semangat dan bekerja dengan penuh energi setiap hari. Strategi kerjasama tim untuk performa baik. Kepemimpinan dan kerjasama tim sangat erat kaitannya. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika tim yang dibentuknya bisa bekerja dengan maksimal. Ini artinya iklim kerja yang diciptakan oleh setiap anggota tim sangat baik sehingga berpengaruh pula pada kualitas hasil dari pekerjaan. Berikut ini beberapa strategi yang juga bisa dilakukan untuk membangun sebuah tim yang kuat dan mampu bekerja sama dengan baik. A. Pahami apa itu teamwork yang hebat. Kerjasama tim yang baik dibentuk dari beberapa elemen, yaitu tujuan dan peran yang jelas, komunikasi yang baik, kerjasama, dan pengembangan setiap individu dalam tim. Tujuan dan peran yang jelas maksudnya setiap anggota tim memahami dan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, kerjasama bisa diartikan sebagai kegiatan saling menolong sesama anggota tim demi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. B. Membangun kepemimpinan yang kuat. Manny Hernandez, CEO Omni Inc. pernah mengatakan jika Anda ingin memiliki tim kerja yang efektif, Anda harus menjadi pemimpin yang efektif sebagai contoh dan teladan terlebih dahulu karena Anda yang nantinya akan memberi pengaruh tim Anda. C. Mengkaji performa tim. Evaluasi dan feedback adalah bagian dari pengembangan tim yang kuat. Anda harus punya kriteria khusus untuk mengukur performa tim Anda untuk menetapkan apakah tim Anda berhasil atau tidak. D. Memberi penghargaan dan merayakan kesuksesan. Perayaan ini adalah rasa syukur dan terima kasih Anda kepada tim yang sudah bekerja keras sehingga mencapai hasil dan target yang telah ditetapkan bersama. Membangun kerjasama tim yang efektif adalah tugas seorang pemimpin dan ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Anda harus bekerja keras dan memberikan perhatian penuh kepada tim Anda agar tetap solid seperti yang Anda harapkan. Mulailah menabur benih kebaikan di dalam tim dan Anda akan menuai hal yang sama di masa yang akan datang. Kompetensi dan kerjasama tim dalam olahraga. A. Punya visi dan misi yang sama. Sebuah tim tidak akan bisa bekerja dengan baik dan efektif jika setiap anggotanya memiliki visi dan tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, si A ingin ke utara dan si B maunya ke selatan, C justru memilih ke tenggara. Dapat dipastikan tim yang berisi orang-orang seperti itu tidak akan bisa mencapai target. Bangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerja tim yang solid karena tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggotanya hanya bekerja masing-masing secara individual. Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan setim akan terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan masing-masing. C. Komunikasi intensif. Jangan pernah anggap sepele masalah komunikasi. Ketika komunikasi sesama anggota tim macet, dipastikan kerjasama tim akan berantakan karena setiap orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itu, lakukan komunikasi secara intensif, baik melalui meeting pagi atau pertemuan yang lain yang dilakukan oleh seluruh anggota tim kerja, sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilaksanakan. Komunikasi antar anggota tidak perlu harus selalu bertatap muka. Saat ini sudah banyak aplikasi komunikasi yang bisa digunakan. D. Adakan kegiatan bersama. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dalam tim jika setiap orang yang ada dalamnya tidak saling mengenal? Karena itu, dalam usaha membangun kerjasama tim yang solid mutlak harus sering melakukan kegiatan bersama, khususnya hal-hal di luar pekerjaan. Mulailah dari yang ringan seperti makan siang bersama, bisa dilakukan di kantin kantor atau pergi ke rumah makan yang disepakati bersama.
Pahami peran dan tanggung jawab. Layaknya sebuah tim sepak bola, setiap anggota tim juga punya peranan dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh anggota tim. Jangan sampai semuanya ingin jadi kiper atau semuanya ingin jadi striker bisa berabe. Membangun tim kerjasama yang kompak dan efektif bisa tumbuh pemahaman tentang peranan dan tanggung jawab sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Tingkatkan kompetensi tim. Seperti halnya peran dan tanggung jawab, tingkat kompetensi yang dimiliki tim pun pasti berbeda. Jika ternyata tingkat kompetensi yang antar anggota tim terlalu jauh perbedaannya saat untuk meningkatkan melalui pelatihan, pastikan kompetensi yang dimiliki setiap anggota tim memang sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sebuah hal yang jamak terjadi dalam sebuah tim. Justru dari perbedaan itu, tim akan semakin kaya dengan ide dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan menuju target yang tidak dicanangkan. Tentu saja selama masing-masing anggota bisa saling menghormati dan menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghargai hak-hak orang lain dan menggemukkan pendapat. Komitmen yang kuat. Untuk membentuk sebuah kerja tim yang kompak dan solid dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota. Karena setiap orang akan saling menopang kerjasama anggota yang lain. Satu orang pincang, maka proses kerja pun tidak akan maksimal. Evaluasi rutin. Kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi. Dari evaluasi ini bisa dilihat mana sudah berjalan secara sesuai rencana, mana yang harus mendapat suntikan motivasi atau kekurangan yang harus diperbaiki. Penutup. Sebuah gol dan permainan sepak bola tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama yang apik di antara sesama pemain. Memang sekali ada yang melakukan slow run dan sukses mencetak gol, tapi itu menjadi menyuntik sebagai seluruh tim untuk bekerja lebih keras lagi. Karena membangun kerja tim untuk bisa mencapai target tidak akan mudah, butuh komitmen dan kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan demikian hasil nantinya dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama, bukan hasil dari satu atau dua orang semata. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.